Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 167 yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Jubair ibnu Mut'im yang membahas tentang larangan kita untuk melarang seseorang yang melakukan tawaf di Baitullah. An Jubair bin Mut'im qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bani Abdi Manafin, la tamna'u ahadan tafa bihadzal baiti wa shalla ayyata sa'atin sya'a min lailin aw naharin. Rawahul khamsatu wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Wa an Jubair bin Mut'im, dari Jubair bin Mut'im, qala telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bani Abdi Manaf, wahai bani Abdi Manaf, la tamna'u, janganlah kalian melarang ahadan seseorang di antara kalian tofa melakukan tawaf bihadzal bait, di Baitullah ini, wasolat, dan melakukan sholat, ayyata sa'atin sya'a, di waktu kapanpun yang dia inginkan, min lailin, pada waktu malam hari, au naharin, atau siang hari. Rawahul khamsah, hadis ini diriwayatkan Imam khamsah, wa sahahu, dan hadis ini dinilai sahih At-Tirmidzi oleh Imam Tirmidzi, wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban. Nah, dari hadis ini ya, kalau misal kita lihat makna keseluruhannya adalah tanah suci Mekah adalah tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan tempat paling suci untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalamnya Allah telah menjadikan Baitul Haram, Ka'bah, sebagai tempat berkumpulnya manusia dan tempat yang aman. Jadi Baitullah itu ya tempat berkumpulnya manusia dari berbagai macam mazhab, dari berbagai macam negara, yang mana tempat itu juga merupakan tempat yang aman. Jadi tidak ada yang namanya orang tidak aman berada di Masjidil Haram. Kemudian Allah telah mensyariatkan ibadah tawaf padanya dan menjadikan sebagai kiblat dalam sholat serta pusat kegiatan ibadah. Jadi yang namanya pusat kegiatan ibadah
dilaksanakan di situ, kemudian juga sebagai kiblat, dan kita disyariatkan untuk melakukan ibadah tawaf di sana. Jadi yang namanya ibadah tawaf itu hanya dilakukan di Masjidil Haram, ya, di Baitullah itu kita tawaf. Nggak bisa kita tawaf di selain itu. Misal ada di Monas, kita tawaf di Monas, itu nggak ada. Itu kita hanya manasik haji aja, bagaimana cara kita melakukan tawaf nanti ketika berada di Baitullah. Maka di tempat itu satu saat tidak akan pernah kosong, baik malam ataupun siang hari, melainkan di dalamnya terdapat hamba-hamba Allah yang sedang berlindung kepada rumah Allah mereka, rumah Tuhan mereka, dan tawaf di sekelilingnya, serta sholat di sisinya. Jadi semua jenis ibadah di sini ya dilakukan di Masjidil Haram, di Baitullah gitu kan. Jadi ada yang tawaf, ada yang sholat, ada yang membaca Al-Quran di situ. Nah, itu semua adalah ibadah yang dilaksanakan oleh hamba-hamba Allah di Baitullah. Karena itulah syariat memperbolehkan tawaf dan sholat pada di Baitullah kapanpun, ya, baik itu malam hari dan siang hari, tidak ada masalah. Dan tidak boleh kita melarang orang yang hendak melakukan tawaf dan sholat di situ, kecuali ya sekarang waktu pandemi, ya kan. Waktu pandemi ya sudah tidak ada 2 tahun ini sudah tidak ada haji ya kita. Karena jujur aja untuk kita melaksanakan haji itu harus sempurna, yaitu man istata'a ilaihi sabila. Itu. Jadi man istata'a ilaihi sabila. Yang namanya man istata'a di sini maksudnya, kalau misalkan ulama-ulama fiqh di sini menilai bahwa kita aman di situ, ya, kita aman di situ. Jadi nggak ada istilahnya konflik perang ataupun di situ lagi ada mara bahaya wabah, nggak ada. Kemudian kita pun juga dalam kondisi yang sehat-sehat, itu tidak dalam posisi sakit-sakitan. Kemudian juga finansial kita juga mencukupi untuk kita pergi melaksanakan haji dan untuk orang yang ditinggalkan, seperti itu. Oleh karena itu, kemudian di sini Rasulullah SAW menyerukan kepada Bani Abdul Manaf dan Bani Muthalib, mengingat mereka lah yang mengurusi dan memelihara Ka'bah. Beliau menyerukan kepada mereka agar jangan melarang seseorang pun melakukan tawaf di Baitullah dan mengerjakan sholat di sisinya, karena pada waktu itu Rasulullah pernah dilarang oleh orang Quraisy, ya, Bani Abdul Manaf dan Bani Muthalib pada waktu itu ketika mau melaksanakan haji. Ya, walaupun Rasulullah kecewa, tapi ya oke lah. Nah, kemudian setelah rundingan dan lain sebagainya, akhirnya baru Rasulullah diperbolehkan oleh mereka melaksanakan ibadah haji. Nah, disinilah Rasulullah menyerukan kepada Abdul Manaf, Bani Abdul Manaf dan Bani Muthalib untuk jangan melarang-larang orang untuk melakukan tawaf, karena ya mereka ini nanti yang akan mengurusi ibadah-ibadah orang Islam di situ sampai sekarang. Kemudian kalau kita analisis lafadznya, tafa bil bait, melakukan tawaf di Ka'bah. Bil bait ini maksudnya di Ka'bah. Wa shalla fihi di sini, dan mengerjakan sholat di Baitullah. Tetapi makna yang dimaksud adalah semua wilayah tanah suci. Nah, semua wilayah tanah suci ya ini mencakup semua batasnya, bukan hanya terdapat di Masjidil Haram saja. Itu jadi ini ya, semua wilayah tanah suci. Ayyatasa'ah, yaitu
pada saat kapanpun. Jadi kapanpun kita mau melakukan silahkan. Jangan kamu mencegah seseorang memasuki masjid untuk tawaf dan sholat di saat kapanpun. Imam Ibnu Majah dan Imam Nasai telah membuat bab tersendiri untuk bab ini dengan judul hadis yang memberikan rukhsah melakukan sholat di Mekah pada saat kapanpun. Itu. Jadi pada saat kapanpun di sini ada rukhsah untuk melakukan sholat di Mekah seperti itu. Nah, fikih hadisnya adalah tidak makruh mengerjakan tawaf dan sholat di Baitullah di waktu kapanpun. Nah, baik malam maupun siang hari. Hal ini bukan hanya khusus bagi 2 rakaat tawaf, melainkan mencakup semua sholat sunnah. Menurut pendapat menurut pendapat Imam Syafi'i, jumhur ulama menyangkal hal tersebut dengan berdalil hadis-hadis yang melarangnya karena menguatkan segi pelarangannya. Sedangkan mazhab Imam Hambali memperbolehkan sholat 2 rakaat tawaf secara mutlak karena berlandaskan kepada makna lahiriah hadis ini. Tetapi mereka melarang selain sholat tersebut. Jadi sebenarnya hadis ini membahas tentang sholat 2 rakaat tawaf. Jadi sholat sunnah ya di situ. Nah, kalau Imam Syafi'i kalau Imam Syafi'i bukan hanya khusus 2 rakaat tawaf ya, bukan hanya khusus untuk 2 rakaat tawaf, melainkan mencakup semua sholat sunnah. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i. Tetapi jumhur ulama menyangkal hal tersebut berdasarkan dalil-dalil hadis yang melarang. Jadi kan ada waktu-waktu juga yang dilarang untuk beribadah sholat sunnah di situ. Jadi jumhur ulama di situ menyangkal pendapatnya Imam Syafi'i. Nah, kalau sedangkan mazhab Hambali di sini memperbolehkan sholat 2 rakaat tawaf secara mutlak karena berdasarkan makna lahiriah hadis ini, tetapi melarang selain sholat tersebut. Jadi kalau Imam Ahmad bin Hambal sholat 2 rakaat tawaf secara mutlak itu boleh berdasarkan hadis ini tadi ya. Jadi sholat 2 rakaat tawaf mutlak itu nggak ada masalah itu, dan ini untuk di luar dari itu sholat itu nggak boleh. Ini juga sedikit berbeda pandangan dengan Imam Syafi'i yang tadi sudah kita sebutkan ya kan, seperti itu. Nah, perawi hadisnya adalah Jubair bin Mut'im bin Jubair ibnu Mut'im, ibnu Adi, ibnu Naufal, ibnu Abdul Manaf An-Naufali. Nama julukannya Abu Muhammad Al-Madani. Masuk Islam sebelum perang Hunain. Ia telah meriwayatkan 60 hadis. Kedua anaknya adalah Muhammad dan Nafi, mengambil riwayat dari Jubair bin Mut'im. Begitu pula Sulaiman Ibnu Surat dan Ibnu Musayyaf serta sejumlah ulama yang lainnya. Jubair Ibnu Mut'im adalah seorang yang penyantun, anggun dan sangat arif serta luas wawasannya tentang ilmu nasab gitu ya. Ibnu Ishaq telah menceritakan bahwa Nabi SAW pernah memberikannya ternak unta sebanyak 100 ekor. Ia wafat pada tahun 59 Hijriah di Madinah. Itu sejarah singkat dari Jubair bin Mut'im. Jadi di sini kedua anaknya Muhammad dan Nafi itu juga mengambil riwayat daripada ayahnya. Kemudian juga Sulaiman ibnu Surat dan Ibnu Musayyab ini juga, kalau untuk ulama-ulama hadis juga kenal beliau ini Ibnu Musayyab, dan ulama-ulama lainnya mengambil hadis daripada beliau. Dan beliau ini
orang yang dermawan, kemudian anggun, sangat arif, luas pengetahuannya tentang ilmu nasab. Jadi banyak ulama-ulama yang memberikan pujian terhadap sahabat Rasulullah ini, ya. Itu pembahasan tentang hadis nomor 167 ya, 167. Nah, yang mana ini menceritakan tentang sholat 2 rakaat tawaf. Ini juga dibahas di sini. Ada kalau Imam Syafi'i itu membolehkan, dan juga bukan cuma sholat 2 rakaat tawaf saja, tapi sholat-sholat sunnah yang lainnya. Itu ada pengecualian di sini ya. Kalau untuk di Masjidil Haram kapanpun itu nggak ada masalah. Nah, tapi jumhur ulama menyangkalnya. Jadi ada waktu-waktu tertentu juga, sebagaimana hadis yang sebelumnya kita bahas, itu tidak boleh dilaksanakan sholat-sholat sunnah. Tetapi kalau Imam Ahmad bin Hambal berbeda pandangan dengan Imam Syafi'i, khusus untuk sholat 2 rakaat tawaf, tidak berlaku untuk yang lainnya, karena mengingat kepada makna zahir daripada ayat hadis ini. Nah, itu yang bisa kita tarik kesimpulannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada manfaat yang bisa diambil, ya saya mengapresiasi, ya saya turut bangga dengan hal tersebut. Mungkin bisa teman-teman bisa subscribe, kemudian bisa teman-teman bagikan ke keluarga-keluarga, teman-teman yang lain yang belum tahu lah tentang channel ini, supaya bisa berjalan lancar lah, seperti itu kan, bisa sama-sama belajar lah, seperti itu. Kemudian juga saya meminta masukan, saran, kritik ya, yang membangun untuk channel ini. Dan channel ini memang saya dedikasikan, saya khususkan untuk pembahasan-pembahasan ilmu fiqh ya, meskipun juga ada pembahasan ilmu hadis, itu hanya penunjang, hanya sekedar kita mengetahuinya saja, kayak gitu kan, sekedar penunjang seperti itu, untuk kita tahu nih dalil-dalilnya seperti apa, kemudian istilahnya bagaimana sih ulama-ulama hadis di dalam meriwayatkan sebuah hadis. Itu juga sangat penting untuk kita lakukan, tapi untuk kita ketahui. Tapi tumpuan daripada channel ini adalah membahas tentang ilmu-ilmu fikih, seperti itu. Kemudian akhul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.